kita melangkah ke acara selanjutnya terlebih dahulu, yaitu sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 kepada Bapak Profesor Dr. Jasrun MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa sayyi'atin sayyi'atun misluha. Wa man afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Sekretaris, Bapak Andi Lukman, terima kasih sudah merencanakan acara yang sangat baik ini. Bapak Sekretaris periode sebelumnya, Pak Dr. Hawitnya, terima kasih sudah bergabung. Para rektor, para ketua, para direktur perguruan tinggi yang saya hormati, dan hadirin hadirat, khususnya Bapak Pembawa Hikmah Halal Bihalal, Pak Kiai, terima kasih sudah bersedia dan mau bergabung dengan kami di tempat ini. Perkenankan saya mengajak diri saya dan kita semua, khususnya yang beragama Islam, untuk senantiasa menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan khususnya berupa kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, termasuk saudara-saudara kita yang non-muslim yang mau bergabung pada acara ini. Dan lagi-lagi saya mengajak diri saya dan khususnya bagi yang beragama Islam untuk mengirimkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Acara ini saya kira acara sangat baik untuk kita ikuti bersama, yang merupakan kelanjutan dari acara halal bihalal juga yang telah kita lakukan pada tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah dengan membuat live meeting selama 24 jam pada saat itu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pimpinan perguruan tinggi yang telah bergabung pada acara itu, dan juga terima kasih telah mau bergabung pada acara ini. Harapan kita acara ini menjadi media buat kita semua untuk senantiasa menyambung silaturahmi, menyambung tali persaudaraan tanpa harus melihat apakah perguruan tinggi kita besar atau kecil, tanpa harus melihat apakah agama kita sama atau berbeda, tanpa harus melihat apakah suku kita sama atau berbeda, atau dari manapun kita berada, kita adalah orang Indonesia. Karena Indonesia kita punya Pancasila yang menaungi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia yang mengakui atau mengaku bertuhan. Bapak Ibu sekalian, halal bihalal adalah satu istilah yang unik di dunia sebetulnya. Karena hanya di Indonesia adanya istilah halal bihalal. Di tempat lain tidak ada. Dan ternyata ini adalah hasil karya besar salah seorang kiai yang bernama Kiai Haji Abdul Wahab. Di sekitar tahun 1948, pada bulan suci Ramadan, Presiden Soekarno merasa gelisah akan adanya perbedaan pendapat, bahkan mengarah ke persekutuan
antara tokoh-tokoh kemerdekaan saat itu, baik tokoh nasionalis maupun tokoh agama. Kegelisahan itulah yang menyebabkan Pak Presiden Soekarno mengundang Pak Kiai Haji Abdul Wahab. Lalu kemudian mereka berdialog. Pak Karno menyampaikan keinginannya bagaimana mempersatukan kembali tokoh-tokoh nasional. Lalu kemudian Pak Kiai mengatakan gampang, kumpulkan saja, lalu kemudian kita lakukan silaturahmi. Tapi Pak Karno mengatakan kurang tepat dengan kata silaturahmi. Lalu Pak Kiai mengatakan gampang, kita dudukkan saja mereka satu meja, lalu kita saling maafkan, saling halal, menghalalkan. Itulah kemudian muncul istilah halal bihalal, saling memaafkan, saling menghalalkan. Saya tidak tahu bahasa Arabnya gimana, nanti Pak Kiai akan jelaskan. Namun buat kita hari ini adalah di momen Idul Fitri ini sangat baik. Ini bukan persoalan ibadah langsung, tapi persoalan muamalah, sehingga kita boleh saja berkreasi, membuat acara yang tujuannya baik. Bukankah agama Islam dan semua agama saya percaya mengajarkan kebaikan untuk para pengikut, dan kita sebagai penganut agama Islam pasti yakin dan percaya bahwa agama Islam mengajarkan bagaimana pentingnya silaturahmi. Agama Islam mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah sengaja menciptakan, telah disetting sedemikian rupa sehingga umat manusia diciptakan dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tapi kemudian mereka diperintahkan untuk saling bersilaturahmi dan jangan bercerai-berai. Itu Al-Quran, sehingga untuk yang memeluk agama Islam tidak mengingkari ayat itu, karena jika mengingkari satu ayat sama dengan mengingkari seluruh ayat di dalam suci Al-Quran. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan kesempatan ini kita akan mendapatkan hikmahnya nanti. Yang pasti bahwa insya Allah, khususnya kita yang beragama Islam yang baru saja melaksanakan ibadah puasa, dengan puasa kita, dengan qiyamul lail kita, dengan infak sedekah kita, dan seluruh amalan-amalan kita bulan suci Ramadan, maka insya Allah dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diampuninya. Dan masalahnya adalah apakah kita sudah saling maafkan, sehingga kesalahan kita antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara teman dengan teman yang lain, lalu kemudian akan diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah saling memaafkan. Itulah sebabnya saya kira kita semua mendengar sejarah bahwa salah satu doa Jibril yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah adalah, ya Allah ya Rabb, jangan engkau terima puasa dan amal ibadah Ramadannya seorang muslim yang tidak berdamai atau yang memutuskan silaturahminya dengan sesamanya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan ayat yang saya bacakan di mukaddimah tadi, bahwa sesungguhnya yang paling baik itu adalah yang waman afak, barang siapa yang memberi maaf, wa aslah, dan mencari jalan damai, wa ajruhu Allah, itulah yang terbaik dan itulah yang akan mendapatkan peruntungan. Dengan demikian harapan kita, dengan pertemuan ini masing-masing kita bisa menjustifikasi dalam diri masing-masing bahwa ketemu atau tidak, kita telah memaafkan kesalahan kesilapan teman-teman kita. Dengan demikian, kalau itu kita lakukan, maka tidak ada masalah dengan adanya COVID-19, dan tidak perlu kita harus ketemu jabatan tangan untuk kemudian bisa saling memaafkan, tetapi dalam hati diri kita masing-masing kita telah memaafkan seluruh dosa dan kesalahan jika ada dari saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Mudah-mudahan dengan ajang silaturahmi yang seperti ini, di masa depan lembaga layanan pendidikan wilayah 9 dan seluruh perguruan tinggi yang di wilayah Sulawesi akan bahu-membahu bersinergi untuk menjalankan tugas masing-masing, yaitu mengembangkan sumber daya manusia, mengembangkan pendidikan untuk kemudian bisa memberikan manusia-manusia Indonesia yang punya ilmu dan keterampilan. Karena agama menurut kita bahwa menuntut ilmu adalah satu kewajiban. Talabul ilmu faridatan ala kulli muslim. Dengan demikian kita adalah semua pahlawan-pahlawan yang menyiapkan pendidikan yang baik buat anak-anak dan generasi kita. Dan insya Allah itu akan menjadi amal jari buat kita
selamat dan mohon maaf atas nama pribadi dan keluarga saya. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan atas nama Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah 9 menyampaikan permohonan maaf dari hati yang paling dalam, dari lubuk hati yang suci, dengan ikhlas dan tulus mengatakan bahwa kami mohon maaf atas kesalahan dan kelemahan yang telah kami lakukan selama berinteraksi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudi memaafkan kami, baik saya sebagai keluarga dan kami sebagai satu kelompok organisasi di Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah 9 yang berusaha selalu memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi kami sadar dan kami menyadarinya di sana sini masih kehilapan dan kesalahan yang kami lakukan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, mohon maaf untuk itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kepala